Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar Roja dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita hadir bersama Anda dalam kajian ilmiah pembahasan keutamaan ilmu dan adab-adab penuntut ilmu dari kitab Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dan kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio dan kami akan berikan kesempatan bagi Anda pada sesi tanya jawab nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan yang akan kita kaji yang berkaitan dengan masalah ilmu, Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Dan untuk interaktif secara langsung Anda bisa hubungi di 021 823 6543. Kita akan mulai dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita itu Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kita masuk ke Al-Babul Khamsun, bab yang ke-50. Nuqtatun yustadallu biha ala istimali umumil khitab fi sunani wal kitab wa ala ibahati tarki zahiril umum lil i'tibar bil usul. Ini tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa lafaz yang bersifat umum itu hendaknya digunakan, dan itu ditunjukkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan terkadang boleh meninggalkan makna yang lahiriah karena adanya dalil yang memalingkan kepada makna yang lain yang tidak lahiriah tentunya. Beliau kemudian membawakan perkataan hadis ya, an Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju Ubay bin Ka'ab yang sedang salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia memanggil Ubay, ya Ubay. Ya, faltafata ilaihi wa lam yujibhu wa shalla wa khaffaf. Dan Ubay pun menengok kepada Rasulullah, tapi Ubay tidak menjawabnya dan tetap melanjutkan salatnya dan meringankan salatnya. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ubay, hai Ubay, ma mana'aka an tujibani idz da'autuka? Apa yang mencegahmu untuk menjawab panggilanku ketika aku tadi memanggilmu? Faqal, maka Ubay berkata, ya Rasulullah, kuntu usalli. Rasulullah, tadi aku sedang salat. Qala afalam tajid fima auhallahu ilayya an istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum? Bukankah kamu mendapatkan di dalam apa yang Allah wahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya hai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Maka Ubay berkata, bala, benar hai Rasulullah, wala a'udu insyaallah, dan aku tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, lihat ketika Ubay sedang sholat di sini, Rasulullah SAW memanggil Ubay. Dan tentunya sholat yang dilakukan oleh Ubay adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ternyata apa yang terjadi, Ubay tidak segera menyahut panggilan Rasulullah. Tapi Ubay ya melanjutkan sholatnya dan menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu. Setelah selesai salam, ya sholat, kemudian Ubay pun pergi kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa yang terjadi?
yang terjadi, Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Ubay. Ya, Rasulullah bertanya, apa yang mencegah kamu tadi, hai Ubay? Ya, kenapa kamu tidak menjawab panggilanku tadi? Kata Ubay, hai Rasulullah, tadi aku sedang sholat. Ya, apa kata Rasulullah? Bukankah Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kamu. Artinya ayat ini umum, yang menunjukkan bahwasannya, ya, apabila kamu dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, kewajiban kamu adalah menyahut panggilannya. Ya. Di sini Rasulullah SAW berdalil dengan keumuman ayat. Ya, untuk menyalahkan perbuatan Ubay, di mana Ubay sedang sholat sunnah. Sehingga bisa diambil dari faidah hadis ini, ya, bahwa mengambil keumuman dalil itu lebih didahulukan, dan tidak boleh suatu dalil yang umum dikhususkan kecuali dengan dalil lagi. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW berhujjah kepada Ubay di sini dengan keumuman ayat, hai orang-orang yang beriman, jawablah ya panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Ya. Maka Ubay pun berkata, benar hai Rasulullah, dan aku tidak akan mengulangi lagi insyaAllah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ya perkara yang wajib harus lebih didahulukan daripada perkara yang sunnah. Di sini Ubay ya sedang sholat sunnah, lalu Rasulullah SAW memanggil, sedangkan menyahut panggilan Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib. Ya, akan tetapi Ubay ternyata lebih mendahulukan sholat sunnahnya. Maka ternyata Rasulullah SAW menyalahkan perbuatan Ubay tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa al-amru lil faur, bahwa perintah itu harus segera dilakukan. Ya, memang sebagian ulama mengatakan boleh litarahi, boleh diundurkan, tapi yang rajih bahwa pada asalnya perintah itu tidak boleh diundurkan. Sebab kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi di sini menegur, hai Ubay, kenapa kamu tidak menyahut panggilanku tadi? Ya. Dan Ubay beralasan bahwa beliau sedang sholat. Ternyata Rasulullah tidak menerima alasan seperti itu. Ya. Maka dari itu, ya akhi, azanillahu wa yakum, hadis ini menunjukkan kepada beberapa perkara daripada kaidah-kaidah usul fikih yang telah kita sebutkan tadi. Waruwiya an Ibnu Mas'udin annahu jaa yaumal jumu'ah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah datang pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fasami'ahu yaqul, maka Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijlisu, duduklah kalian. Dan waktu itu Ibnu Mas'ud dia sedang berada di pintu, baru sampai pintu masjid. Ya, ketika Rasulullah bersabda, duduklah kalian. Dan ini perintah bersifat umum kepada semua jamaah yang hadir di situ. Maka mendengar itu Ibnu Mas'ud pun langsung duduk, ya, padahal beliau baru sampai pintu masjid. Maka melihat itu Rasulullah SAW bersabda, ta'al ya Abdullah bin Mas'ud, kemari hai Abdullah bin Mas'ud. Ya, di sini Abdullah bin Mas'ud mengamalkan keumuman hadis di mana Rasulullah mengatakan duduklah tanpa memberikan pengecualian. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud pun padahal waktu itu beliau baru sampai pintu masjid, ya, segera beliau pun duduk. Tapi ternyata ada dalil lain yang mengkhususkan. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, kemarilah yang mendekat wahai Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula dalam riwayat wasami'a Abdullah bin Rawahah wa huwa bit tariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ijlisu fajalasa fit tariq famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma sya'nuk faqala sami'tuka taqul ijlisu fajalastu faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu ta'ah. Abdullah bin Rawahah pernah sedang berjalan di jalan. Ya, ternyata ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, duduklah. Ya, maka Abdullah bin Rawahah pun segera duduk di jalan. Ya, ternyata Nabi SAW melewati Abdullah bin Rawahah sedang duduk. Lalu Rasulullah bertanya, ya, ada apa kamu? Sedang apa kamu di sini?
Kata Abdullah bin Rawahah, tadi aku mendengar engkau bersabda, duduklah. Maka aku segera duduk, hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Rawahah dan berkata, zadakallahu ta'ah. Semoga Allah memberikan kepada kamu tambahan ketaatan. Di sini Rasulullah tidak mengingkari perbuatan Abdullah bin Rawahah, ya, yang berdalil dengan keumuman sabda Rasulullah SAW tadi. Maka dari itu, ya akhi, suatu umum atau keumuman suatu hadis wajib kita amalkan sesuai dengan keumuman dulu sampai kita menemukan dalil lain yang mengkhususkan. Jangan Anda tertipu dengan perkataan sebagian fuqaha yang mengatakan ma min umumin illa walahu mukhassis. Tidak ada satupun dalil yang umum kecuali biasanya ada dalil lain yang mengkhususkan. Ini adalah perkataan tanpa bukti dan dalil. Kenapa ini hanya sebatas perkataan saja? Sebab berapa banyak keumuman-keumuman Al-Quran yang belum ada mukhassisnya, ya pengkhususannya. Sebuah contoh misalnya Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb al-Alamin, semesta alam. Al-Alamin di sini umum, yang mencakup semua yang ada. Ya adakah ya pengkhususannya? Kalau dikatakan, tapi kan ada ulama yang mengatakan setiap dalil yang umum biasanya ada mengkhususkan. Ya, maka kita tanya, apakah al-alamin di sini ada yang mengkhususkan bahwasanya ada selain Rabb, selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jelas ini perkataan yang tidak tepat, ya akhul Islam azan ya. Justru pendapat yang sahih, yang rajih, ya bahwasanya keumuman itu sama dengan lahiriah, zahir. Sebagaimana kita harus menerima ya perkataan seseorang sesuai dengan lahiriah perkataannya, maka umum adalah merupakan lahiriah daripada sebuah perkataan. Ya, kalau ada orang berkata ambilkan pulpen, ya, maka keumuman pulpen ini mencakup semua makna-makna pulpen. Maka kita ambil pulpen mana saja sudah mencukupi. Tidak boleh kita pahami bahwa pulpen di sini maksudnya secara khusus. Oh, pulpen boxy kali. Oh, pulpen yang ini kali, yang satu ini. Tidak boleh kita khususkan tanpa ada dalil. Ya, maka dari itu ketika kita mendengar suatu dalil yang umum, tidak boleh kita khususkan sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Sebuah contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini adalah dalil yang umum. Tidak boleh kita katakan ada bid'ah yang tidak sesat kecuali dengan dalil lagi. Mana dalilnya? Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Nah ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Para sahabat terkadang berbeda pendapat ketika memahami keumuman suatu dalil. Terkadang sebagian sahabat ada yang berpegang kepada keumumannya. Tapi sebagian sahabat ada yang memandang bahwa keumuman ini dikhususkan dengan keadaan lain. Sebuah contoh misalnya sebuah kisah ya pada perang Ahzab dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pada waktu perang Ahzab berkata, la yusalli ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rupanya di tengah jalan mereka mendapatkan waktu asar. Maka sebagian berkata, la nusalli hatta na'tiyaha. Ya. Kita tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Sebagian mengatakan tidak, kami sholat di sini. Rasulullah tidak menginginkan demikian. Namun maksud Rasulullah adalah ya kita sholat di Banu Quraidah kalau memang sampai di sana tepat waktu asar. Tapi kalau kita berada di jalan dan waktu asar sudah masuk, tetap kita sholat di jalan. Lihat terjadi perbedaan pemahaman para sahabat dalam memahami keumuman suatu hadis. Dan ini seringkali terjadi, akhi ya. Memahami suatu dalil itu adalah perkara yang sering terjadi dalam masalah-masalah fiqhiyah. Nah ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Kenapa? Karena mereka masing-masing memahami sesuai dengan pemahaman mereka. Bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwa kedua-duanya benar, tidak. Ya tidak bisa dijadikan dalil bahwa kullu mujtahidin musib, setiap yang orang yang berijtihad itu benar, tidak mungkin. Ya sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain,
idza ijtahadal hakim, ya, apabila hakim telah berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan ya 1 pahala. Rasulullah hanya mengatakan kalau dia benar, kalau dia salah. Itu menunjukkan tidak mungkin orang yang berijtihad semuanya benar. Adapun hadis ini Rasulullah diam, kata Ibnu Hajar, tidak menunjukkan bahwa dua-duanya benar. Akan tetapi Rasulullah diam untuk tidak menganggap dosa salah satunya. Ya kenapa? Karena masing-masing mereka telah berijtihad. Maka yang benar mendapat 2 pahala, yang satu mendapatkan 1 pahala. Tidak berdosa karena mereka memang orang-orang yang memang sudah ahlinya dalam berijtihad. Kita masuk ke Al-Babul Hadi wal Khamsun, bab yang ke-51. Mukhtasar fi itsbatil muqayasah fil fiqh. Ya, tentang ringkasan penetapan adanya qiyas dalam fikih. Karena ya sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri ada yang mengingkari adanya qiyas. Bahkan ya mazhab Al-Zahiri mengatakan bahwa qiyas bukan hujjah. Sementara jumhur ulama dan imam yang 4 mengatakan bahwa qiyas itu hujjah ketika tidak ada nas. Ya. Qiyas itu hujjah ketika tidak ada nas, tapi kalau sudah ada nas ya atau ijma, maka qiyas tidak boleh dipakai. Ya, makanya kata para ulama bahwa qiyas fi muqabalatin nas qiyasun batil. Qiyas yang bertabrakan dengan nas adalah qiyas yang batil. Ya, seperti Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang wanita ya boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan 2 saksi. Beliau mengkiaskan ya, dengan akad jual beli. Sebagaimana seorang wanita boleh berakad jual beli sendirian tanpa wali dan 2 saksi, maka ya demikian pula akad nikah. Maka para ulama jumhur mengatakan qiyas ini fi muqabalatin nas. Qiyas ini bertabrakan dengan nas, di mana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil. Ya, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, ya batal, ya. Maka ketika qiyas bertabrakan dengan nas, pada waktu itu qiyas tersebut tidak boleh dipakai. Siapapun yang mengucapkan hatta itu para ulama. Ya. Maka ya akhi, ya mazhab jumhur mengatakan qiyas boleh dipakai kalau memang tidak ada nas. Dan sudah kita sebutkan bahwa perkataan Imam Syafi'i ketika ditanya oleh seseorang tentang masalah qiyas, beliau mengatakan innama yusaru inda dharurah. Innama yusaru ilal qiyas inda dharurah. Ya, qiyas itu hanya dipakai ketika ada darurat saja. Ya, seperti halnya kata Imam Ahmad, seperti halnya makan bangkai. Artinya kalau sudah tidak ada lagi makanan sama sekali, baru kita makan bangkai. Ya, demikian pula ketika kita sudah berusaha mencari dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, ya demikian pula ijma' para ulama, ternyata kita tidak mendapatkan nas, maka pada waktu itu baru bisa digunakan qiyas. Ya. Makanya kesalahan banyak orang ya akhi, ya ketika mereka belum apa-apa sudah memakai qiyas sebelum mencari dalil. Ini sebuah kesalahan yang fatal tentunya. Nah, ya jumhur mengatakan qiyas itu hujjah ketika tidak ada nas. Sementara mazhab Zahiri mengatakan qiyas bukan hujjah. Akan tetapi pendapat Zahiri ini sangat lemah sekali. Kenapa? Ya karena Al-Quran menetapkan adanya qiyas. Hadis-hadis Nabi SAW yang banyak, demikian pula perbuatan para sahabat tanpa pengingkaran satu di antara mereka akan menetapkan akan adanya qiyas. Ya. Adapun ayat kata Ibnu Abdul Bar, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka ya kafaratnya atau jaza balasannya adalah hendaklah ia membayar yang sama dengan apa yang ia bunuh dari binatang ternak. Allah mengatakan yang sama dengan apa yang ia bunuh dari binatang ternak. Wa hadza tamthilu syai' bi'idlihi wa mithlihi wa shibhihi wa nadhirihi. Inilah yang disebut dengan qiyas, mempersamakan satu dengan yang lainnya. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa qiyas itu mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama adanya aslun, yaitu pokok. Ya, yang pokok ini syaratnya harus ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Ya, sebab tidak boleh dikiaskan kepada cabang lagi.
Yang kedua rukunnya apa? Yaitu adanya far'un, yaitu cabang. Dan cabang ini adalah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti misalnya, ya, pokoknya gandum, ya, cabangnya adalah beras. Demikian yang ditunjukkan oleh dalil adanya gandum dalam dalil. Kemudian yang rukun yang ketiga adalah apa? Adanya hukum. Ya, apakah wajib, ataukah sunnah, ataukah haram, ataukah makruh, ataukah mubah. Yang keempat yaitu adanya persamaan ilat. Apa itu ilat? Yaitu wasfun, ya, zahirun mundhabitun. Dalla alaihi dalil ya annahu manatun lil hukm. Bahwa ia adalah wasfun zahirun, sifat yang zahir, yang tampak, mundhabitun, yang tetap. Ya. Dimana contoh misalnya arak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilatnya apa? Oh, ilatnya memabukkan. Memabukkanlah sifat yang tampak di situ dan tetap. Ya. Bukan, tidak bisa kita katakan oh karena arak itu warnanya merah misalnya. Karena kata warna merah itu tidak tetap. Ya, ghairu mundhabit kata para ulama. Ya. Maka kalau ilatnya itu sama, ya, maka pada waktu itu dikiaskan. Ya, sehingga pada waktu itu ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, kalau terpenuhi rukun kias dan syarat-syaratnya pada waktu itu, ya, diberlakukanlah kias. Nah, kalau kias itu memenuhi rukun dan syarat, baru boleh diterima. Tapi kalau kias itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka tidak diterima. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajulun fi hadithi Abi Dzar wa ghairi, ya Rasulullah, fi hadithin dzakaruh, ayaqti ahaduna syahwatahu wa yu'jar. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seseorang mendatangi syahwatnya, itu istrinya, diberikan pahala oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aita law wada'aha fi haramin akana lahu ithmun? Ya, akana lahu. Ara'aita law wada'aha fi halalin akana lahu ajrun? Wakadzalika law wada'aha fi haram kana lahu ithmun, kana alaihi ithm. Ya. Bagaimana pendapatmu kalau ia meletakkan kemaluannya dalam perkara yang dalam tempatnya yang halal? Bukankah dia mendapatkan pahala? Demikian pula, ya, orang yang menempatkan kemaluannya dalam, ya, bukankah kalau ia meletakkannya di tempat yang haram, ya, ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi itsm, ya, akana ya'tham. Bagaimana pendapatmu, ya, kata Rasulullah, kalau dia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, dia dosa tidak? Dosa, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fagadzarik. Demikian pula kalau dia meletakkannya pada tempat yang halal, itu pun pahala. Kebalikan dari itu yang disebut oleh para ulama dengan qiyasul muqabalah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Demikian pula ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku putih, istriku putih, tapi kalau anakku hitam, sehingga memberikan keraguan kepada kepada si suaminya, jangan-jangan istrinya selingkuh. Maka Rasulullah memberikan kias. Apa kata Rasulullah? Kamu punya unta? Punya, ya Rasulullah. Adakah di antara unta-unta itu yang tidak sama warnanya dengan bapaknya, dengan ibunya? Ada, ya Rasulullah. Kenapa itu? Kata laki-laki, la'allahu naza'ahu ir. Ini barangkali, ya, dulu nenek-nenek moyang bapak-bapaknya dulu, ya, ada yang warnanya seperti itu. Kata Rasulullah, ini juga sama. Barangkali, ya, di antara kakek-kakeknya kamu atau istri kamu ada yang warnanya yang hitam juga. Ya, la'allahu naza'ahu irqun. Di sini Rasulullah memberikan qiyas, ya, menjawab dengan qiyas. Demikian pula ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ibuku bernadar untuk haji dan dia meninggal duluan sebelum haji. Bagaimana, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aiti law kana ala abiki dain, ala ummiki dain. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Apakah kamu wajib membayarkannya? Kata dia, betul, ya Rasulullah. Iya. Dalam satu riwayat ayahnya yang ada kewajiban haji, ya,
dan ternyata ayahnya tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan karena saking lemahnya ayah dan saking tuanya. Ya, maka Rasulullah mengatakan memberikan kias dengan hutang. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalau ternyata ayahmu punya hutang? Apakah kamu wajib membayarkan hutang ayahmu? Kata si wanita, wajib ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar. Ya. Ya, di sini Rasulullah menggunakan kias, ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya kias ya di dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Namun tentu ya akhi, karena kias itu adalah merupakan fatwa dan termasuk ijtihad, maka kewajiban orang yang berkias adalah yang ingin menggunakan kias, dia harus betul-betul memahami tentang ya hukum-hukum kias, demikian pula tata cara kias, demikian pula ya bagaimana tahqiq manat dan tankihnya, bagaimana pula tentang rukun dan syaratnya, apakah memang ternyata kiasnya benar atau tidak, ya berapa banyak orang yang salah di dalam menganalogikan atau mengkiaskan suatu perkara. Jadi akhirnya asal-asalan dalam mengkiaskan, yang penting kias-kiasan, subhanallah. Ya seperti ya orang-orang yang mengkiaskan antara mazhab fikih dengan mazhab perbedaan masalah-masalah akidah. Ya, dan dianggap bahwa masalah akidah itu sama dengan perbedaan masalah fikih. Maka ini jelas perbedaan yang sangat jauh sekali. Ya, sehingga seperti halnya orang-orang Syiah di zaman ini ya berusaha supaya diakui sebagai mazhab yang kelima. Subhanallah. Okay. Ya, karena perbedaan Syiah dengan Ahlussunnah bukan masalah fikih tapi masalah akidah. Dia masalah akidah, ya, sedangkan para ulama mazhab, 4 mazhab itu semua akidahnya sama. Tidak ada satupun di antara mereka yang Syiah. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagaimana akan dianggap ya bahwa Syiah itu sebagai mazhab yang kelima? Innalillah. Maka ini sebuah ya penyamaan yang aneh sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Imam Al-Muzani, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-fuqaha'u min asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha wa ahlu majarran ista'malu al-maqayis fil fiqh fi jami'il ahkam min amri dinihim. Qalu ajma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun wa nadhir al-batil batilun. Fala yajuzu li ahadin inkarul qiyas li'annahu at-tashbihu bil umuri wat tamthilu 'alayha. Kata Al-Muzani, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, para fuqaha dari semenjak zaman Rasulullah sampai hari ini dan seterusnya menggunakan qiyas dalam fikih, dalam seluruh hukum-hukum perkara agama mereka. Beliau juga berkata, semua bersepakat bahwa yang serupa dengan kebenaran adalah kebenaran dan yang serupa dengan kebatilan adalah kebatilan. Maka tidak boleh seorang pun mengingkari qiyas, ya, karena itu adalah keserupaan dalam ilat tentunya, ya. Ibrahim An-Nakha'i, ya, seorang fuqaha, ya, berkata, "Ma kullu syai'in nus'al anhu nahfadhuh, walakinna na'rifu syai'a bisyai' wa naqisu syai' bisyai'." Wa fi riwayatin anhu qila lahu akullu ma tufti bihi an-nas sami'tahu? Qala la, walakin ba'dahu sami'tu wa qistu ma lam asma' ala ma sami'tu. Kata Ibrahim An-Nakha'i, tidak setiap pertanyaan aku jawab dengan dalil yang aku hafal. Tapi ya, terkadang kami mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Dalam satu riwayat Ibrahim An-Nakha'i, dia ditanya, apakah yang kamu jawab ya dari fatwa-fatwa yang kamu keluarkan untuk menjawab pertanyaan manusia itu berasal dari dalil yang kamu dengar? Kata Ibrahim An-Nakha'i, tidak. Akan tetapi sebagiannya aku dengar dan sebagiannya lagi aku kiaskan kepada yang aku dengar dari dalil. Ya, subhanallah. Jadi ini akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, bahwa kias adalah merupakan hujjah di dalam syariat, ya, selama yang pertama tidak ada nas, ya, karena apabila ada nas maka qiyas harus mundur. Demikian pula tidak ada ijma dalam masalah ini,
ya, apabila kias bertabrakan dengan ijma, maka kias itu adalah batil. Ya, demikian pula yang kedua, tata cara penggunaan kiasnya benar, memenuhi syarat, memenuhi rukun-rukunnya. Ya, dan juga yang menggunakan kias ini, yang melakukannya adalah memang para ahlinya, bukan orang-orang yang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak menguasai tentang masalah yang berhubungan dengan kias. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, ya, kita buka tanya jawab. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya, dan kami berikan kesempatan untuk para pendengar, baik pendengar Roja ataupun pemirsa Roja TV, Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita akan angkat satu pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Silahkan. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Erawadi di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Pemangkat. Ya, silakan Pak Erawadi. Iya, silakan Bapak. Ya. Saya mau tahu, Ustaz, ini apakah hadisnya sahih atau enggak nih? Yang berbunyi man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Baik. Ya, Ustaz. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya, Bapak, hadis itu adalah, ya, hadis palsu. Namun memang, ya, terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dan ini juga, ya, dinisbatkan kepada mayoritas para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, karena malas walaupun sekali, itu menurut Imam Ahmad kafir. Dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah hadis al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah kafir. Ya, maka dia sungguh telah kafir. Demikian pula hadis wa man lam yuhafidz alaihinna, siapa yang tidak menjaga salatnya, ya, maka ia kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama Firaun, Qarun, dan Haman. Ya. Dan dalil-dalil yang lainnya. Sementara jumhur ulama, ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, maka mereka tidak kafir. Juga berhujah dengan beberapa dalil. Ya, ini sebetulnya ikhtilaf para ulama. Adapun hadis yang Bapak bawakan itu, seingat saya adalah lafaz yang palsu. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair atas penjelasannya, dan jawabannya kami angkat kembali untuk kesempatan berikutnya. Ada Bapak Dahmo, ya, di Tomang, Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya mau menanyakan, Pak Ustadz, agak melenceng dari pembahasan Pak, tapi ada kaitannya juga kali, yang tentang masalah bid'ah, Pak Ustadz. Bid'ah, contoh, apakah orang yang mengerjakan suatu bid'ah itu, misalkan begini, Pak Ustadz, misalnya contohnya kunut kan itu memang ada, Pak Ustadz, kunut nazilah, tapi yang merutinkan kunut subuh itu sebagian orang mengatakan bid'ah, Pak Ustadz. Nah, kalau kita menerima hal itu bid'ah, ini kan tertolak, Pak Ustadz, ya. Apakah yang kunutnya aja itu tertolak, apakah seluruh salatnya itu tertolak, Pak Ustadz, salat subuhnya itu? Iya, Bapak. Itu saja, Pak. Ya, bisa dipahami, Pak Ustadz? Baik, nah. Baik, Ya. itu saja, Pak. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak, ya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka itu tertolak. Hadis ini menunjukkan bahwa yang tertolak itu amalan yang tidak sesuai dengan
ajaran Rasulullah SAW saja, yang diada-adakan saja. Ya. Maka kalau misalnya seseorang mencampur antara ibadah yang sesuai dengan sunnah lalu dibumbui dengan bid'ah, maka yang tertolak itu yang bid'ahnya saja, tidak menunjukkan sholatnya. Misalnya ya dia sholat, kemudian dalam gerakan-gerakannya ada perkara-perkara yang bid'ah, apakah berarti kebid'ahannya tersebut yang menyebabkan sholatnya batal atau tidak? Kata para ulama, dilihat letak daripada kebid'ahan itu di mana. Apabila kebid'ahan itu berada di dalam rukun atau syarat sah sholat, ya maka itu bisa membatalkan. Kalau ternyata tidak berhubungan dengan rukun dan syarat sah sholat, maka itu tidak membatalkan. Ya. Ini berhubungan dengan kaidah usul fiqh yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa tentang larangan, apakah larangan itu membatalkan suatu ibadah atau tidak. Ya, kata Syekh Utsaimin, kalau larangan itu berhubungan dengan rukun suatu ibadah dan syaratnya, maka itu menjadikan amalan atau ibadah tersebut batal dan tidak sah. Ya, sedangkan kunut itu bukan sebuah rukun, bukan pula sebuah syarat. Ya, akan tetapi itu adalah hukumnya sunnah saja, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat tersebut. Ya, dan masalah kunut subuh pun memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah itu bid'ah atau tidak. Ya, disyariatkan atau tidak. Ini adalah merupakan salah satu contoh daripada bid'ah-bid'ah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ya, walaupun saya lebih condong kepada pendapat bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, karena riwayat-riwayat tentang kunut subuh adalah riwayat-riwayat yang dhaifah, ya, atau mansukhah, yang dimansuh. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya, dan kami berikan satu kesempatan kembali untuk pendengar yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Baik, mohon maaf terputus. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang muslimah, tapi 8 tahun yang lalu saya pernah makan daging yang diharamkan, babi. Ustaz, saya takut, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya masih bisa suci kembali? Tolong petunjuknya Ustaz, jazakallahu khair. Kalau kita melakukan maksiat di zaman dahulu, setelah itu kita baru tahu, atau kita waktu itu tahu, tapi karena kita mengikuti hawa nafsu dan sekarang kita ingin bertaubat kepada Allah, cukuplah kita segera bertaubat dengan memenuhi 3 syarat. Ya, yang pertama, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dahulu itu. Yang kedua, yaitu al-iqla' anidz dzamb, ya, betul-betul meninggalkan perbuatan dosa dan tidak kembali lagi. Dan yang ketiga yaitu al-azm ala alla yauda ilaih, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Maka kata Imam Nawawi, ya, orang yang terpenuhi 3 syarat, maka ini dia telah taubat nasuh, dan taubatnya insyaallah diterima. Ya, Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang mengatakan apabila seseorang berniat untuk berkurban, maka dilarang atasnya untuk memotong kuku dan mencukur atau memotong segala jenis rambutnya. Apakah ada dalil dari pendapat tersebut, dan kapan larangan di atas, kalau sekiranya ada, dimulai Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, bahwa Rasulullah, Imam Muslim kalau tidak salah, ya, seingat saya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala al-ashr min dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudh min sya'rihi wala min dhufrihi syai'an, atau kama qala. Apabila telah masuk ke bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, ya, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun juga. Ya, di sini Rasulullah SAW tegas mengatakan bahwa orang yang ingin berkurban, ya, semenjak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dia tidak boleh lagi untuk memotong rambut dan tidak boleh lagi memotong kuku dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali masih dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita, seorang muslimah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil yang sahih seseorang yang merayakan hamil 4 bulanan atau syukuran, namun
ada sebagian asatidz yang menganjurkan untuk melaksanakan syukuran 4 bulanan sebab pada saat itu ruh itu ditiup, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Tentunya ya, syukuran dengan melakukan ritual-ritual tertentu ya, dan dianggap itu sebagai sebuah perkara yang mustahsan, baik, itu butuh kepada dalil. Rasulullah SAW memang mengabarkan bahwa pada umur 4 bulan 10 hari janin itu ditiupkan roh. Tapi kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan syukuran atau ritual tertentu pada waktu itu. Ya, tidak pula kita pernah mendengar para sahabat melakukannya. Tidak pula kita mendengar para tabi'in melakukannya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih pun juga tidak pernah disebutkan akan adanya ya dapat yustahab, misalnya disukai untuk mengadakan syukuran pada waktu itu. Ya law kana khairan la sabaquna ilaih, kalaulah itu baik tentu mereka sudah mendahului kita kepada perbuatan tersebut. Ya. Maka ingat ya, kita jangan sampai menganggap baik suatu perkara tanpa dalil ya. Apalagi ini masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ritual ya. Ya, dan Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a, siapa yang menganggap baik suatu perkara berarti dia sudah membuat syariat. Ya, maka hati-hati ya, jangan sampai kita menganggap atau menganjurkan suatu perkara yang kita anggap itu baik sama sekali tanpa ada contoh dan dalil dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya, dan kami berikan kesempatan berikutnya dari line telepon. Silakan, ada Bapak Rashid di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Pak Ustaz, ketika sholat mau sujud itu kan hadisnya itu dilarang menyerupai onta yang mau duduk gitu ya Pak Ustaz ya? Betul Bapak. Nah ini ada Ustaz menjelaskan kok berbeda-beda. Katanya lutut dulu baru tangan. Iya. Nah, sedangkan Ustaz yang satu dia bilang melihat onta yang sekarang apa yang zaman dulu katanya gitu kan, itu tangan dulu baru lutut. Nah yang sah ini seperti yang mana nih Pak Ustaz? Iya Bapak. Apakah waktu bangkitnya juga ada petunjuk? Baik. Nah, ini yang pertama. Satu lagi bisa Pak Ustaz? Silakan. Kajian Ustadz yang ba'da maghrib 2 hari yang lalu tentang silaturahim Pak Ustadz. Kan selama ini pemahamannya silaturahim itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Iya betul. Tapi kemarin penjelasan Pak Ustadz itu ketika silaturahim itu putus. Nah, ketika menyambungnya itulah yang dimaksud memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Kalau tidak salah pemahamannya begitu yang saya dengar. Iya baik Bapak. Apakah kita yang jarang berkomunikasi dengan saudara itu bisa dikatakan memutus silaturahim atau bagaimana? Iya. Kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rashid yang ada di Jakarta. Permasalahan yang pertama yang berhubungan tentang ketika turun sujud apakah lutut dulu atau tangan dulu, Pak? Memang ada 2 riwayat yang bertabrakan. Yang pertama riwayat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW ia mengatakan falyadha yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah ia meletakkan 2 tangannya sebelum 2 lututnya. Sementara dalam hadis Wa'il bin Hujr dengan lafaz hendaklah falyadha rukbatayhi qabla yadayhi, hendaklah ia meletakkan 2 lututnya sebelum 2 tangannya. Kalau kita perhatikan Pak dari sisi kekuatan 2 lafaz 2 hadis tersebut, ya, kita dapati bahwa hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Kenapa demikian? Pertama, bahwa hadis Wa'il bin Hujr ini di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Syarik Al-Qadhi, dan dia seorang perawi yang lemah. Sementara adapun hadis Abu Hurairah sanadnya jayid. Terlebih hadis Abu Hurairah ini mempunyai syahid dari hadis penguat dari hadis Abdullah bin Umar yang sanadnya jayid. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah ini ada kelemahannya juga. Walaupun toh misalnya kita terima akan adanya kelemahan pada hadis Abu Hurairah, ya akan tetapi ia mempunyai syahid yang menguatkan hadis Abu Hurairah tadi,
Itu dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan dua tangan dahulu sebelum dua lututnya. Ya, maka la syak tidak ragu lagi akan kesahihan hadis Abu Hurairah dan kedhaifan hadis Wa'il bin Hujr. Maka ketika hadisnya telah sahih, pada waktu itu kita menolak berbagai macam takwil dan pendapat-pendapat. Ya, seperti perkataan tadi Bapak, ya tidak sama antara unta dulu dengan unta sekarang, subhanallah. Ya unta yang dulu dan sekarang ya itu juga. Tata cara duduknya pun sama, tidak ada bedanya. Ya. Maka dari itu kalau kita perhatikan dan terlebih ya penjelasan dari Imam At-Tahawi tentang masalah makna rukbah, karena dalam dalil itu disebutkan falyadha rukbataihi, hendaklah ia meletakkan rukbahnya. Rukbah itu adalah lutut depan. Iya. Sedangkan kata Imam At-Tahawi bahwa rukbah unta, lututnya unta itu ada di depan, bukan di belakang. Dan kalau kita perhatikan, unta kalau duduk maka ia akan meletakkan rukbahnya terlebih dahulu. Atas dasar itu juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ya tangan terlebih dahulu itu lebih kuat. Ya. Demikian pula ketika berdiri, ya sebagaimana unta itu kalau berdiri adalah meletakkan lutut dulu sebelum tangan, ya, dan unta tidak punya tangan dalam hal ini, maka unta pun ketika berdiri pasti mengakhirkan lututnya, mendahulukan lututnya. Ya, karena unta tidak mempunyai tangan, ya. Maka dari itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika bangun berarti ya karena ada riwayat yang menyebutkan dari hadis Abdullah bin Umar. Maaf ya sekali lagi, masalah berhubungan dengan masalah bangun dari dari sujud atau bangun, ya. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah apabila bangun, ya, beliau bertelekan di atas tangannya lalu bangkit. Sehingga kata beliau ini menunjukkan bahwa Rasulullah kalau bangkit lutut dulu baru tangan. Sedangkan kalau turun maka beliau tangan dulu baru lutut. Kebalikan. Ya kan, itu konsekuensi daripada kita tidak menyerupai unta, ya. Wallahu a'lam. Adapun yang ketiga, saya mengatakan di pengajian saya itu kemarin malam Minggu, ya, malam Senin kalau tidak salah, ya. Itu hadis ketika Rasulullah menyebutkan tentang hakikat orang yang bersilaturahim. Kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi wa innamal wasil man idza quti'a wasalahu. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas sebatas membalas, ya, teman saudara kita yang bersilaturahim kepada kita kemudian kita balas. Akan tetapi hakikat silaturahim itu adalah orang yang diputuskan tali silaturahimnya kemudian dia berusaha untuk menyambungnya. Ya, memutuskan tali silaturahim itu bisa seperti dia tidak mau lagi untuk mengunjungi saudaranya, itu telah memutuskannya. Ya, atau sebatas dengan niat, pokoknya saya nggak mau lagi, saya putuskan, itu pun sudah memutuskannya. Ya, adapun kemudian dia jarang berkunjung, ya, tapi sekali-kali saja, selama dia tidak ada niat untuk memutuskan, tapi karena ada banyak kesibukan dan yang lainnya, mudah-mudahan ini tidak termasuk, ya, memutuskan silaturahim. Maka pada waktu itu kita tetap dianjurkan untuk banyak-banyak, ya, sering berkunjung kepada saudara-saudara supaya tidak terputus, ya, hubungan antara kita dengan mereka tentunya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya, dan demikian Bapak Rasyid di Jakarta, mudah-mudahan bisa difahami. Kami berikan kesempatan berikutnya, ada pendengar kita Mu Habibah di Cirebon. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, mau tanya nih Pak Ustaz, saya ini pernah baca Quran, ada terjemahannya yang kecuali setan yang mendengar pembicaraan malaikat di surga dan dilemparin bintang yang memancarkan sinar berapi. Maksudnya apa itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Satu. Yang kedua, saya mau tanya Pak Ustaz, kalau di Roja ada pesantren untuk putri nggak Pak Ustaz? Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tentang ayat itu saya tidak tahu, ya. Coba nanti saya cari. Memang
ya disebutkan dalam dalil ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam surat Al-Jin pun ada ya. Ya wa anna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami duduk ya mendengar kabar dari langit. Adapun sekarang siapa yang berusaha untuk mendengarkan dan mencuri kabar dari langit, ya maka ia akan mendapatkan ya api yang akan menyambar dia. Dan disebutkan dalam hadis ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, para jin-jin yang besar-besar akan saling naik di atas satu sama lainnya untuk mendengarkan kabar dari langit. Lalu kemudian mereka disambar oleh api, ya. Dan kalaupun mereka mendengarkan, mereka akan berhasil mencurinya, mereka akan menyampaikan kepada yang di bawahnya sampai kemudian disampaikan kepada si dukun dan dibumbui dengan 100 kedustaan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala melempari para jin yang berusaha untuk mendengar kabar dari langit tersebut ya dengan bintang-bintang. Makanya Allah menyebutkan bahwa bintang itu mempunyai fungsi diantaranya rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Ya. Nah ini ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Dan berkenaan dengan pertanyaan kedua, mungkin Umu bisa konfirmasi langsung di layanan informasi Radio Roja ya di 0218233661. Jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Salam. Dari mana Umu? Di mana? Dari Loksmawi, Pak. Baik, silakan. Dari Bulis. Baik, silakan Ibu Lis. Ini mau tanya asal kita nabung di bank syariah. Baik, mohon maaf Umu, mungkin volume TV-nya dikecilkan dulu, ada feedback supaya lebih jelas. Sekali lagi mohon maaf, dikecilkan dulu volume TV-nya karena suaranya terganggu. Ya, silakan diulangi kembali. Di bank syariah, nisbahnya boleh dipakai untuk makan tidak? Diulangi, sudah paham Ustaz? Iya. Baik, ya, jazakallah khair. Itu saja Umu. Tentang masalah perkara yang berhubungan dengan bank syariah, silahkan Ibu tanyakan langsung ke para dokter ya, Dr. Irwandi atau Dr. Muhammad Arifin Badri dalam masalah ini. Iya, Allahu a'lam. Nah. Baik, ya, untuk Ibu Lis di Loksmawi bisa ikuti kajian secara khusus berkenaan dengan perbankan syariah di setiap hari Senin ba'da maghrib insyaallah, atau di Sabtu ba'da asar. Demikian, dan kita angkat selanjutnya pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pertanyaannya, saya sedang salat sunnah Ustaz, kemudian suami memanggil sedangkan suami tidak mengetahui kalau saya dalam keadaan salat sunnah. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Jazakallah khair. Tentunya ya menyahut panggilan suami bagi istri adalah wajib. Ya, maka walaupun suami tidak tahu dia sedang berbuat salat sunnah, kewajiban nanti adalah mendahulukan yang wajib ya. Seperti halnya tadi Ubay bin Ka'ab sedang sholat, lalu Rasulullah memanggil, dan Rasulullah tidak tahu kalau Ubay sedang sholat ya. Kemudian ya Rasulullah bertanya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu Ubay sedang sholat. Apa yang mencegah kamu tadi untuk menyahut panggilanku? Kata Ubay, aku sedang sholat ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini menunjukkan bahwa seorang istri kalau sedang sholat gitu ya, kemudian dipanggil suaminya, maka menyahut panggilan suami adalah wajib. Sedangkan sholat sunnah itu hukumnya sunnah, maka hendaklah dia dahulukan panggilan suaminya. Ya. Adapun kalau dia sedang sholat wajib, ya maka pada waktu itu sholat wajib lebih utama, tentu lebih didahulukan daripada menyahut panggilan suami. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari Ibu Siti di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana pernah mendengar kalau ilmu tidak boleh diambil dari orang yang mempunyai kesalehan tapi ia tidak
dapat atau tidak mampu melihat hadis ini sahih atau dhaif. Lalu bagaimana dalam suatu daerah di mana terdapat banyak orang-orang yang saleh, akan tetapi tidak dapat memahami hal tersebut, dan banyak kaum muslimin yang berguru dengan orang-orang saleh tersebut? Ustaz, mohon penjelasannya. Orang yang tidak bisa membedakan hadis sahih atau dhaif seringkali berjatuh kepada berdusta atas nama Rasulullah SAW. Seringkali jatuh dalam menggunakan hadis-hadis yang palsu, bahkan ya hadis yang sangat lemah juga, ya ketika di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah ataupun masalah hukum ataupun ibadah. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah kekhawatiran. Ya, apabila si murid ternyata diajarkan perkara-perkara yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah ya alasan kenapa ya tidak bolehnya. Maka dari itu ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak setiap orang itu mampu untuk membedakan hadis ini sahih atau dhaif. Ya, terlebih ya orang-orang yang tidak pernah mempelajari tentang hal itu. Maka kewajiban dia adalah untuk taklid saja kepada seorang ulama atau ya para ulama hadis yang tentunya telah diakui akan kepiawaiannya. Maka pada waktu itu tidak mengapa orang soleh tersebut ya untuk merujuk kepada kitab-kitab para ulama dan hukum-hukum para ulama ketika memvonis hadis ini sahih atau dhaif. Ya, itu kewajiban dia, ya, karena dia sedang mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada manusia. Maka ketika dia tidak berusaha untuk merujuk dan mengetahui akan kesahihan atau kedhaifannya, dia khawatirkan kalau dia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW atau mengajarkan kepada umat berdasarkan hadis-hadis yang palsu. Yang kedua, yang ketiga, ya keadaan yang seperti ini terkadang ya adalah keadaan-keadaan yang sifatnya sangat darurat, di mana tidak ada di suatu tempat kecuali seorang dai yang barangkali keilmuannya ya sebatas yang dia baca dari bukunya. Ya, maka pada waktu itu ya hendaknya orang yang seperti ini cukuplah dia mengajarkan apa yang ada di buku saja. Ya, yang ia baca di buku tanpa kemudian membuka ya kesempatan-kesempatan yang lain yang menjadikan dia duduk sebagai seorang mufti yang menjawab pertanyaan dan berfatwa. Ini hati-hati, ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa orang yang berfatwa itu harus menguasai syarat-syarat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih tentunya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiik, Ustaz, ana muslimah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan belum menikah. Ana menanggung biaya hidup ibu yang sudah tua janda di kampung ana. Kemudian ana membeli kambing kurban, tetapi belakangan ana berpikir apakah sebaiknya kambing tersebut untuk akikah diri ana karena belum diakikahkan, atau kurban atas nama ibu, ataukah diberikan saja kepada ibu agar bila suatu saat beliau butuh uang beliau bisa membeli atau menjualnya. Manakah yang lebih afdal untuk kita lakukan, Ustaz? Sementara di satu sisi anak ingin sekali dapat berkurban meski hanya sekali seumur hidup. Jazakallahu khair. Pertama, bahwa kalau memang ibunya ya sangat bergantung hidupnya kepada anti, semoga Allah memberikan pahala dan balasan yang besar kepada penanya tadi, ya, akan baktinya ia kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ya, maka hendaklah uang tersebut lebih baik diberikan kepada ibunya. Namun kalau misalnya ya anti mempunyai uang lebih ya dari kebutuhan yang selama ini ia berikan kepada ibunda, maka kemudian ya anti ingin memberikannya antara udhiyah atau akikah, maka pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa akikah dan udhiyah itu boleh digabungkan. Ya, udhiyah dan akikah itu boleh digabungkan. Nah, ini selama tidak memberikan kemudaratan kepada diri anti dan kepada orang tua anti tentunya. Ya, maka kalau ternyata ya gara-gara beli hewan kurban akhirnya kita malah memberikan mudarat kepada ibu, yang seharusnya kita memberikan uang untuk kehidupannya sehari-hari buat ibu, gara-gara itu akhirnya si ibu pun termudarati, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua jelas lebih wajib.
Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, jazakallah khairan. Demikian bagi penanya yang bertanya, semoga Allah memberikan kemudahan. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Ustaz, selama ini saya tidak salat dan sering mabuk dan perbuatan lain yang hakikatnya menzalimi atau kemaksiatan. Sekarang saya sudah salat, apakah ibadah saya dapat diterima? Ustaz, jazakallah khair. Siapa yang bisa menghalangi pintu taubatnya, akhi? Iya, selama seseorang memang betul-betul bertaubat dengan sungguh-sungguh, dengan taubat nasuh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas-batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketika Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki di zaman dahulu yang pernah membunuh 99 jiwa. Ya, kata Rasulullah, "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala abidin. Lalu ia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ternyata ia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Lalu ia bertanya, "Innahu qad qatala 99 nafsan." Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah? Apakah ada pintu taubat buat dia? Rupanya orang ahli ibadah ini bodoh. Dia berkata, tidak ada. Maka orang ini marah, lalu dibunuhlah si ahli ibadah tersebut. Fakammala biha mi'ah, sehingga ia pun menyempurnakan 100 jiwa dia bunuh. Tapi orang ini tetap ingin bertaubat, tapi dia tidak tahu caranya. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, dia kembali bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahibin, kali ini ia ditunjukkan kepada seorang ulama. Lalu ia bertanya dan berkata, "Innahu qad qatala mi'atan nafsan." Ya, bahwa ia telah membunuh 100 jiwa. Fahlau min taubah, apakah masih ada pintu taubat buat dia? Maka si ulama ini menjawab, "Faman yahulu bainaka wa bainat taubah." Siapa yang bisa mencegah kamu dengan taubat? Ya. Intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah ke negeri sana dan tinggalkan negerimu yang buruk tersebut. Bergabunglah di sana dengan orang-orang saleh untuk beribadah kepada Allah. Rupanya orang ini memang ingin taubat, segera ia pergi ke negeri yang dimaksud. Namun sayang di tengah jalan ia meninggal dunia. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? Maka malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar. Berkata malaikat azab, "Innahu lam ya'mal khairan qat." Dia tidak pernah beramal sedikit pun juga. Berkata malaikat rahmat, "Lakinnahu ja'a taiban ila Allah." Tapi ia bertaubat kepada Allah. Ya. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat dengan bentuk manusia. Ya, dan disuruhnya dua malaikat itu mengukur kemana yang lebih dekat. Ya, apakah ke negeri yang ia tinggalkan atau ke negeri yang ia tuju. Lalu Allah berfirman kepada negeri yang dituju, "Wahai tanah, mendekatlah." Dan Allah berfirman kepada negeri yang ditinggalkan, "Wahai negeri, menjauhlah." Lalu malaikat itu kemudian mengukurnya, ternyata lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Maka ia pun dibawa oleh malaikat rahmat dan Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Ya, luar biasa sekali. Maka kewajiban kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, Allah sangat gembira melihat taubat seorang hamba. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Allahu asyaddu farhan bi taubati abdi." Ya, Allah lebih bergembira melihat taubat seorang hamba dari seseorang yang membawa unta yang penuh dengan makanan dan minumannya. Ya, di sebuah padang pasir yang sangat gersang. Ya, kemudian ia istirahat. Ya, ketika bangun tiba-tiba untanya hilang. Dia cari ke sana kemari, dia pun merasa putus asa. Akhirnya dia kembali lagi ke pohon yang semula, ya siap-siap untuk mati di sana. Ya, kemudian ia berbaring. Ketika ia membuka matanya, ternyata untanya sudah ada di sampingnya. Lalu ia memegang pelana unta itu sampai saking gembiranya dia berkata, "Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau Rabbmu. Aku Tuhanmu, engkau hambaku." Salah karena saking gembiranya. Nah, kata Rasulullah, Allah lebih gembira daripada orang itu. Subhanallah. Maka ya, tidakkah kita ingin menjadikan Allah gembira kepada kita?
ya kegembiraan Allah itu menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Hendra di Riau berkaitan dengan pembahasan sore ini. Bagaimanakah Ahlus Sunnah menilai pendapat Ibnu Hazm yang secara tegas menolak konsep qiyas dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam? Ahlus Sunnah ya membantah Ibnu Hazm karena Ibnu Hazm dalam hal ini bertabrakan dengan dalil. Ibnu Hazm menolak qiyas padahal dalil-dalil Al-Quran dan hadis tegas menunjukkan akan adanya qiyas. Maka Ahlus Sunnah menganggap ini sebagai sebuah kesalahan Ibnu Hazm dalam ijtihad. Semoga kesalahan ijtihadnya beliau dinilai sebagai sebuah satu pahala di sisi Allah. Ya, maka dari itu, ya setiap pendapat yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka pendapat itu harus kita tolak siapapun yang mengucapkannya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah wa ta'ala atas pembahasan dari keutamaan ilmu dan ada pada penuntut ilmu dalam pembahasan Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Demikian, dan pendengar serta pemirsa Roja, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang baik. Kemudian kami secara khusus mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi para pendengar ataupun pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya begitu banyak melalui pesan singkat, dan karena keterbatasan waktu yang ada kami hanya dapat menyampaikan beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengkaji dan mendapatkan faidah dari pembahasan ilmiah yang disampaikan oleh para asatizah, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.